Baik, Miss Esther. Anjing, gue lagi makan. Baik, saya mulai, Bapak Ibu, anak-anak. Yang lain nanti silakan ya. Jadi filenya ada 6 file ya. LK1 modul 1, LK2 modul 2, sampai LK1 modul 6. Unggahnya lakukan ada yang secara unggah. Alhamdulillah enggak Pak. Alhamdulillah lancar Pak. Turun. Mohon izin kepada Bapak Ibu Guru atau anak-anak kami yang masih belum memute-kan mikrofonnya, boleh mohon dibantu di-mute agar kita bisa mendengar informasi dari MC dan pembicara kita di pagi menjelang siang hari ini. Bagi anak-anak yang tidak ada terkendala dengan koneksi, boleh segera dinyalakan kameranya, dipasang background atau wallpaper-nya, menunjukkan bahwa kalian siap mengikuti kegiatan hari ini, termasuk juga Bapak dan Ibu Guru. Baik, terima kasih Miss Esther. Shalom. Selamat pagi, selamat datang pada acara program persiapan perguruan tinggi atau P3T. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas berkat dan kasih-Nya lah kita dapat melaksanakan program P3T hari ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Tri Puji Sulaksono selaku pembicara hari ini dan juga sebagai Kepala Divisi Kurikulum Nasional dan SPK Yayasan Harapan Bangsa, kepada Ibu Rina selaku Head Koordinator Area, lalu kepada Ibu Agatha Uni selaku Koordinator Kurikulum Jenjang SMA, kepada Bapak Albert selaku Koordinator Kurikulum Jenjang SMP, lalu kami ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Esteria Masniari Pakpahan selaku Kepala SMA Kristen Tunas Bangsa Cakung. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Daniel Goklas selaku Kepala SMA Kristen Tunas Bangsa Cikarang, dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Iwan selaku Kepala SMA Kristen Tunas Bangsa Sunter, dan juga kepada Bapak Ibu Guru Wali Kelas setiap area. Serta tidak lupa kepada anak-anak SMA Kristen Tunas Bangsa Cakung, Cikarang, dan Sunter yang kami cintai dan kami banggakan. Mari kita boleh beri aplaus buat diri kita masing-masing secara virtual, boleh? Silakan. Iya, puji Tuhan. Pada hari yang luar biasa ini kita akan mendengarkan beberapa pemaparan dari narasumber kita. Namun sebelum kita mulai pemaparan tersebut, saya akan menjelaskan dan membacakan beberapa peraturan yang akan kita sepakati bersama untuk kegiatan hari ini. Berikut adalah tata tertibnya untuk kita semua. Ya, tata tertib pertama ialah peserta didik wajib masuk Zoom meeting dengan identitas diri dan area masing-masing. Untuk Cakung, CKG, untuk Cikarang, CKR, dan untuk Sunter, STR.
format identitas diri ini sebagai berikut, ditulisnya ya, area, kelas, lalu nama. Jadi kalau area kalian cakung, silahkan tulis CKG, strip, kelas berapa, misalkan kelas 10 IPA, strip namanya siapa, misalkan Ricardo gitu ya. CKG 10 IPA Ricardo. Atau bisa juga kalau dari Cikarang CKR 11 IPA Ricardo gitu ya. Atau dari Sunter SPR 10 IPS Ricardo, seperti itu. Nah, kalau buat anak-anakku sekalian yang belum mengganti identitas namanya, silakan saya persilahkan untuk mengganti identitas namanya masing-masing. Ya. Yang kedua, peserta didik wajib mengaktifkan video dan menampakkan wajah saat Zoom meeting. Nah, di sini saya masih lihat nih beberapa, ayo ditampakkan wajahnya, dinyalakan videonya. Ya, anak-anak semua bisa ya. Oke, berikutnya adalah pada saat acara berlangsung, peserta didik dalam posisi suara di mute atau mikrofonnya dalam posisi di mute. Berikutnya, peserta didik yang mengalami kendala seperti kuota terbatas, kamera rusak, gangguan jaringan, dan lain-lain yang mungkin menghambat peserta didik semua untuk menyalakan kamera atau mengaktifkan mikrofon, silakan anak-anakku sekalian menginformasikan kepada wali kelas atau guru kalian di area masing-masing. Berikutnya adalah peserta didik wajib menyimak dan memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang berikutnya dan yang terakhir adalah peserta didik wajib meminta izin melalui chat jika ada keperluan lain selama acara berlangsung. Contohnya misalkan anak-anakku ingin pergi ke toilet atau ingin meminum obat atau lain sebagainya. Silakan kalian bisa chat di chat room Zoom ini. Begitu ya anak-anak. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai acara ini dan kita akan memulainya dengan doa pembuka kepada Ibu Esteria, kami persilahkan. Terima kasih Pak Ricardo. Sebelum kita berdoa, mengingatkan kembali buat anak-anak untuk mengubah atau merename nama kalian sesuai dengan area, kelas, dan namanya sesuai dengan yang Pak Ricardo sudah arahkan. Dan setiap kita diminta untuk menyalakan kamera pada saat kita mengikuti kegiatan ini, juga tentunya pada saat kegiatan pembelajaran yang lain, agar kita semua bisa saling melihat bahwa anak-anak mengikuti dengan antusias kegiatan hari ini. Ini adalah program baru bagi SMA Kristen Tunas Bangsa di 3 area. Kegiatan ini kami laksanakan untuk kami memberikan pembekalan kepada kalian semua tentang perguruan tinggi, seluk-beluk dan pernik-perniknya akan disampaikan oleh pembicara setiap pada kegiatannya. Kegiatan ini terjadwal, terukur, dan terencana untuk kami membekali kalian semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita arahkan hati kepada Tuhan, kita mau antusias dan kita mau berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami semua boleh bisa sehat, kami semua boleh ada di hari ini mengikuti kegiatan P3T. Biarkan setiap kami sama-sama boleh menangkap isi hati Tuhan lewat kegiatan di hari ini, terutama anak-anak kami yang ada di kelas 10, 11, dan 12, di mana pendidikan di SMA menyiapkan setiap mereka untuk dibekali dan masuk kepada perguruan tinggi terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk masa depan mereka. Berkati Pak Tri, sertai hamba-Mu ini Tuhan yang akan berbicara, juga para wali kelas yang akan mengelola breakout room pada siang hari ini. Hikmat-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu menyertai ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap alat, device, jaringan koneksi yang kami pakai. Mari Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong untuk dapat bekerja sama, memuliakan nama Tuhan lewat kegiatan ini. Kami mengucap syukur untuk pagi ini, kami mulai kegiatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua sama-sama yang bersuka cita dan bersyukur, kita katakan, amin. Saya serahkan kepada Pak Tri. Yes, terima kasih Pak Ricardo, terima kasih Bu Esther, terima kasih Bapak Ibu yang sudah turut mengatur supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Selamat pagi kepada semua anak-anak peserta didik kelas 10, 11, 12,
SMA Sunter, SMA Cikarang, dan SMA Cakung ya. Hari yang luar biasa yang diberikan Tuhan pada setiap kita hari ini. Ya, kita bersyukur hari ini bisa ada tempat ini itu karena semua anugerah yang begitu luar biasa yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Anak-anak peserta didik, Patri akan meminta kalian untuk mengisi angket. Jadi sudah ada angket untuk Cikarang, ada angket untuk Sunter, ada angket untuk Cakung. Nah, Bapak Ibu wali kelas tolong monitor pergerakan angket tersebut dan saya akan coba secara share bergantian angket punyanya Cakung, punyanya Cikarang. Nah, waktu kalian 10 menit dari sekarang, jadi 10.56 kita akan mengakhiri pengisian angket dan langsung kepada materi. Baik anak-anak, silakan langsung melakukan pengisian angket sebelum Patri nanti akan masuk untuk memberikan materi. Silakan. Saya sambil share juga untuk angket-angket yang sudah terisi. Ya, Cakung baru satu yang mengisi, Farel Matthew kelas 11 ingin sebagai public speaker, tapi melanjutannya kemana belum tahu. Ya, silakan langsung isi yang lainnya, teman anak-anak. Jadi waktu kita terbatas banget hari ini. Pastikan kalian benar-benar mengisi. Angketnya di mana, Pak? Oh, angketnya di mana? Oh, Bapak Ibu tolong dibagi, ada anak yang belum dapat angket, coba tolong angkat tangan, angketnya dibaginya di mana? Coba di-share dari wali kelas. Ya, ini saya taruh di chat juga ya, Pak. Ya, di chat sudah ada ya anak-anak ya. Di chat sudah ada, silakan kalian isi. Ya, pergerakan angketnya masih belum bergerak. Apakah ada kesulitan mengisi? Silakan diisi, anak-anak. Sengaja kami berikan pada waktu yang ketat. Kami ingin tahu apakah kalian benar-benar sudah mempersiapkan diri kalian untuk memasuki SMA dan untuk selanjutnya melakukan pendidikan lebih lanjut. Ya, Cakung sudah terisi 2 siswa, SMA Cikarang baru 1 siswa, SMA Sunter belum ada. Silakan. Ya, Bapak Ibu wali kelas tolong sambil monitor juga ya. Jadi sengaja kami beri waktu yang terbatas. Kami ingin tahu apakah kalian sudah punya rencana. Kalau kalian sudah punya rencana dalam hidupmu, langsung bisa mengisi dengan cepat saat itu juga. Tapi kalau belum punya rencana, ya nggak apa-apa. Jangan merasa bersalah, gitu ya. Ya, Sunter sudah 8 siswa. Cakung sudah 5 siswa. Cikarang 5 siswa.
Ya, ini tampilan di depan kita SMA Cikarang. Ya, mantap kelas 12-nya ya. Ayo kelas 10 belum bergerak, kelas 10 Cikarang, kelas 11 Cikarang. SMA Cakung di depan kita. Wow, SMA Cakung banyak yang ingin masuk ke universitas dalam negeri. Wow, luar biasa, Bu Esther. SMA Sunter, saya share screen. Wow, banyak juga yang dalam negeri SMA Sunter. Ya, ada yang di luar negeri. Wah, luar biasa anak-anak. Ya, waktunya tinggal 5 menit. SMA Cikarang. Wow, luar biasa. SMA Cikarang juga banyak yang ingin masuk universitas dalam negeri. Ada yang ingin keluar negeri. Kalau kalian belum tahu, enggak apa-apa. Jangan merasa bersalah. Kalau memang belum tahu, tulis aja belum tahu. Tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau kalian sudah punya keyakinan, langsung tulis. Nanti akan ada internalisasi bersama Bapak Ibu wali kelas kalian di breakout room ya. Kalian bisa melihat lagi, diarahkan lebih detail lagi di breakout room. Waktu kita cukup terbatas hari ini. Ya, tersisa 2 menit lagi, anak-anak. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu wali kelas, ini adalah data anak-anak ya. SMA Sunter, SMA Cakung, SMA Cikarang. Jadi kita sudah melihat pergerakan datanya, bagaimana mereka ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, ini harus kita akan lakukan follow up setiap 1 semester. Ya, kita akan lakukan follow up setiap 1 semester, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Menolong anak-anak supaya dapat mencapai cita-citanya. Itu adalah tujuan mulia dari Bapak Ibu guru.
Ini SMA Cikarang. Ya. Baik. Patri sudah dapat sebagian data. Sebagian besar dari kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Ya. Beberapa sebagian kecil ingin melanjutkan ke perguruan di luar negeri. Ya, studi lanjut di luar negeri. Baik. Patri akan bagi share screen materi hari ini, anak-anak. Jadi silakan diselesaikan dulu. Jadi kalian sudah selesai mengisi angketnya. Kita akan lanjut. Ya, berikan reaction. Kalau kalian sudah selesai, berikan tepuk tangan. Ya, reaction tepuk tangan. Kalau kalian sudah selesai. Biar diperhatikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di virtual ini. Bagaimana kita bisa langsung, Pak Ricardo? Kalau melihat kondisi, oke, mantap. Patri akan bagi share screen, ya, anak-anak. Bentar. Ya. Kalau nanti suara saya agak terganggu karena mungkin kestabilan internet, tolong Pak Ricardo bilang ya, Pak, suara kurang jelas. Atau Bu Esther mungkin ya, seperti itu. Baik, Pak. Iya, terima kasih. Anak-anak, kalau kalian ada pertanyaan, di tampilan Patri itu ada slide.app.go.gl/cbpwc. Ya, silakan kalian bisa melakukan pertanyaan juga di situ ya sambil berjalan. Tapi bisa jadi Patri juga tidak akan membahas satu persatu karena memang keterbatasan waktu kita. Nah, Patri ada waktu 30 menit untuk menjelaskan ini. Jadi jam 11.30 selesai. Apakah begitu? 11.30 Pak Ricardo atau kurang? Sorry, 10, iya 11.30 betul, 11.30 untuk materi. Nanti Bagaimana? ada breakout-nya ya Pak Tri setelah Bapak memberikan Iya. materi. Oke, baik. Baik. Kita mulai pagi hari ini. Persiapan menuju perguruan tinggi. Anak-anak ya yang dikasihi Tuhan, ya. Kalian dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Ingat, kalian ada di dunia ini bukan oleh karena kemauan orang tua kalian. Kalian ada di dunia ini, Tuhan ingin kalian menggenapkan rencana Tuhan. Tuhan ingin kalian dipakai Tuhan secara luar biasa, menjangkau bangsa-bangsa, memberkati bangsa-bangsa. Tanyakan kepada diri kalian, bagaimana caranya kalian menjangkau bangsa-bangsa, memberkati bangsa-bangsa, jika kalian tidak mempersiapkan diri? Dapatkah itu bisa dipakai oleh Tuhan? Kalau kalian mempunyai sepeda motor, dan ternyata sepeda motor itu tidak bisa dipakai, kalian pasti bawa sepeda motor itu di bengkel, atau tidak akan pakai. Udah, sepeda motornya rusak, saya nggak mau pakai. Saya mau naik angkot aja, atau saya mau naik taksi online aja. Nah, itu pilihan. Sama seperti Tuhan. Kalau kalian mau dipakai Tuhan secara luar biasa, pastikan kalian mempersiapkan dirimu. Nah, persiapan menuju perguruan tinggi di Sekolah Kristen Tunas Bangsa, ya sebenarnya sudah dimulai ya, tapi kita memperkuat tahun ini. Kita memperkuat kepada setiap kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya, kemana setelah SMA kalian? Kalau ada beberapa pertanyaan di angket tadi, kalian sudah menjawab ke luar negeri, ke dalam negeri, universitas ini, politeknik ini, terus ada yang belum tahu, tidak apa-apa. Ini waktunya kalian segera membangun diri, ya. Jadi, Patri kasih kata kunci kepada kalian, kelas 10, kelas 11, kelas 12, tolong perhatikan kata kunci ini. Ya. Kalian harus dengan sadar mempersiapkan dirimu. Harus dengan sadar mempersiapkan dirimu menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Pada
15-20 tahun ke depan. Kalau kalian tidak dengan sadar mempersiapkan diri kalian, ya udah, akhirnya kalian akan menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Menjadi orang-orang yang akan tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan. Seperti itu, ya. Jadi rencana Tuhan harus digenapi kepada kalian. Kalian harus mengisi kehidupan kalian untuk pendidikan-pendidikan yang terus kalian harus capai. Nah, kemana setelah SMA? Ya, kalian ada di SMA. Ya, kalian bukan ada di SMK. Ada perbedaan pendidikan antara jenjang SMA dan SMK. Perhatikan. Peserta didik atau anak-anak yang saat ini kalian masuk ke SMA, kalian itu dipersiapkan atau harus lanjut ke pendidikan berikutnya atau istilahnya kuliah dalam bahasa sehari-hari. Ya, lanjut ke pendidikan berikutnya. Apakah pendidikan diploma dan sebagainya? Nanti kita bahas. Ya. Nah, kalau kalian masuk ke SMK, kalian itu bisa langsung kerja. Jadi anak-anak yang jurusan teknik listrik bisa langsung bekerja ya di pabrik. Anak-anak yang jurusan teknik otomotif bisa langsung membuka bengkel ya, karena mereka sudah diajari teknik otomotif. Anak-anak yang mengambil jurusan kimia di SMK juga diperlengkapi untuk masuk ke industri. Ya, jadi mereka bisa langsung kerja. Tapi apakah anak SMA tidak bisa langsung kerja? Ya bisa aja. Nah, bisa aja ini yang kalian harus perhatikan. Kalian mau tidak menjadi orang-orang yang diperhitungkan? Pak, saya nggak mau udah jadi orang-orang yang diperhitungkan, sudahlah ala kadarnya aja saya. Nah, itu pilihan kalian. Tetapi Tuhan ingin kalian menjadi pembuat sejarah. Ya, bisa jadi di antara kalian akan menjadi seorang bisnismen yang luar biasa. Bisa jadi di antara kalian akan menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Bisa jadi di antara kalian akan menjadi seorang menteri yang luar biasa, kepala daerah, bupati atau gubernur, atau bahkan presiden dari suatu organisasi. Ya, anak-anak, segala kemungkinan bisa terjadi, anak-anak. Jadi jangan tutupin kapasitas dan kemauan kamu. Jangan tutupin. Kamu jangan malu, kamu jangan takut melakukan eksperimen, kamu jangan takut melakukan ini itu. Kembangkan dirimu saat mulai masuk kelas 10 SMA. Apakah jurusan IPA, apakah jurusan IPS. Ya. Jadi, kalau kalian masuk SMA, kalian itu harus lanjut ke pendidikan berikutnya. Karena kalau kalian kerja, ya bisa aja. Mungkin kalian ada usaha, buka kafe, karena mungkin ada dana modal, ya bisa aja kalian SMA buka kafe. Itu nggak apa-apa. Ya. Tetapi kalian memang secara legal pendidikan di Indonesia, kalian harus lanjut. Ya. Berikutnya. Kita lihat pendidikan tinggi, teman-teman. Ya, anak-anak ya. Nah, pemerintah sudah mengatur. Pemerintah sudah mengatur nih, ya. Kalian ada program diploma, ada program sarjana, ada program magister, ada program doktor, dan ada program profesi dan program spesialis. Nah, nanti akan dibahas secara detail dalam berjalannya waktu di pendidikan di SMA ya. Apa itu program diploma? Ya, apa itu program sarjana? Bapak Ibu guru kalian banyak yang sarjana. Pak Tri ini sarjana, ya. Miss Uni ini magister. Terus siapa lagi ya magister? Pak Ricardo itu magister. Ya. Nah, di dokter belum ada di dokter. Kita belum punya guru yang dokter. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru kalian yang bertitel SPD itu sarjana pendidikan, ST itu sarjana teknik, sarjana S1. Program magister itu adalah sarjana S2. Melanjutkan ke jenjang berikutnya. Program doktor itu sarjana S3, anak-anak. Nah, impianmu sampai di mana? Apakah kalian mau diploma aja? Apakah kalian mau sarjana aja? Apakah kalian mau magister? Doktor. Nah, setelah doktor, ini ada program profesi, ya, profesor atau program spesialis. Kalau kalian melihat dokter,
Jadi di belakangnya ada SPDG, spesialis dokter gigi. Nah, atau SP apalagi itu, ada spesialis di belakangnya. Nah, anak-anak, jadi bagaimana kalian membangun diri kalian? Ini semua terbuka lebar. Ya, program sarjana, bentar, saya balik dulu. Program diploma, program sarjana, program magister, doktor. Ini doktor S3. Kalian bisa menjadi dokter di Indonesia, S3 di Indonesia, atau kalian menjadi dokter di luar negeri. Ya, kalau dokter di luar negeri itu PhD ya. Kalau di Indonesia DR, D-nya besar, R-nya kecil, itu dokter. Ya, kalau program magister di belakangnya ada M-nya. Ya, magister pendidikan, magister science, dan magister humanity dan sebagainya. Nah, pastikan kalian ngerti ini anak-anak. Ya, kelas 10 pastikan kalian mengerti, kelas 11 pastikan kalian mengerti, kelas 12 pastikan kalian mengerti. Apakah setelah sarjana saya mau lanjut magister? Itu. Nah, jenis-jenis perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi negeri di Indonesia kalian sudah banyak dengar ya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Ini Patri hanya kasih beberapa aja. Ya, ada UI, ada Gadjah Mada, ada ITB, ada ITS, ada UNER, ada Pajajaran. Masih banyak tersebar dari Aceh sampai Papua perguruan tinggi negeri. Ya, nanti kalau kalian mau UTBK kalian bisa mengisi. Kalian mau pilih dua universitas di mana, area mana. Seperti itu. Nah, pastikan kalau kalian mau masuk ke perguruan tinggi negeri, ingat, ini perguruan tinggi negeri yang tidak mudah saingannya anak-anak. Ini tidak mudah saingannya. Berikutnya, ya ada perguruan tinggi swasta. Kalian bisa masuk ke UKI, Bina Nusantara, Ukrida, Trisakti, Tarumanegara, Atmajaya, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Yang saat ini yang aplikasi yang ada di Jakarta aja ya. Pastinya banyak. Di luar Jakarta banyak, di Bandung banyak, di Jawa Timur banyak, ya, di Jawa Tengah banyak perguruan tinggi swasta. Nah, perhatikan ini, perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi kedinasan. Nah, jadi tadi ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, ada perguruan tinggi kedinasan anak-anak. Kalau kalian ingin masuk ke dinasan, nah itu ada syarat-syarat tertentu. Pastikan kalian kelas 10 sudah membangun dirimu. Saya ingin masuk akademi militer. Saya ingin jadi jenderal. Saya ingin masuk akademi kepolisian. Saya ingin jadi jenderal juga di kepolisian. Saya ingin masuk Politeknik Keuangan Negara. STAN ya. Atau saya ingin masuk ke IPDN, Institut Pemerintah Dalam Negeri. Atau statistik. Atau Badan Intelijen Negara, atau Sekolah Tinggi Meteorologi, dan masih banyak lagi, dan lain-lain. Pasti ngisi dan lain-lain. Ini, ingat, ini mereka sekolah kedinasan anak-anak. Ya, saat kalian diterima di sini, kalian itu tidak keluar uang loh. Kalian orang tuamu tidak kesulitan mengeluarkan uang. Kenapa? Kalian langsung diterima untuk belajar dan akhirnya menjadi pegawai pemerintah. Menjadi pegawai pemerintah, ya. Jadi kalau kita melihat perguruan tinggi berdasarkan penyelenggaranya, itu ada perguruan tinggi negeri yang tadi Patri sudah di awal sebutkan, ada perguruan tinggi swasta yang banyak berseliweran ada di sekitar kita, ya. Ada perguruan tinggi kedinasan. Ini Patri kasih dan lain-lain ya, karena cukup banyak, cukup banyak. Jadi kalau kalian ingin mengabdi sebagai pegawai negeri, inilah tempat-tempat yang cocok. Ya, banyak. Jadi nanti kalian bisa belajar lagi dari semester ke semester, kalian akan diarahkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Pastikan ya, kalian sadar kalian akan masuk di mana mulai kelas 10 ini anak-anak. Kalian harus sadar. Pastikan kalian sadar kalian mau kemana setelah SMA. Kalau kalian tidak sadar, maka kalian akan kesulitan mengarahkan hidupmu. Ini zamannya sudah zaman yang luar biasa. Semuanya bergerak cepat anak-anak. Ya, zaman teknologi informasi ini begitu luar biasa.
Semuanya bergerak cepat. Pastikan saat kamu mengambil jurusan-jurusan pendidikan, jurusan-jurusan itu 10 tahun kemudian akan dicari. Ya, artinya apa? Kalian pastikan bahwa jurusan-jurusan yang kamu pakai, yang kamu ambil adalah jurusan-jurusan yang memang sedang diperlukan oleh dunia ini. Begitu. Ya. Jadi anak-anak pastikan perguruan tinggi berdasarkan penyelenggaraannya, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, ada perguruan tinggi kedinasan. Nah, perguruan tinggi itu juga ada di dalam negeri dan ada di luar negeri. Sekolah kita juga sudah bekerja sama untuk beberapa perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Ya, kalau kalian mau mengikuti tes A-level atau tes IGCSE atau tes yang ada di SPK, kalian bilang aja ke kepala sekolah supaya kalian bisa mengikuti sertifikasi untuk sekolah di luar negeri. Jadi kita punya satu sekolah internasional di Serpong. Jadi mungkin kamu bisa mendaftarkan ujiannya. Yang pasti kamu harus belajar tambah lagi karena semuanya diberikan dalam bahasa Inggris pembelajaran tersebut. Ya, mungkin kamu akan ada tambahan-tambahan jam pelajaran di luar itu. Atau mungkin kamu akan mencari tambahan di luar yang lainnya. Tapi kamu bisa mendaftar sertifikasi untuk ke luar negeri melalui ujian yang diadakan di SMA Serpong. Nanti Miss Uni akan bisa terangkan detail dalam perjalanan waktu ke depan ya. Baik di SMA Cikarang, SMA Cakung, SMA Sunter. Ya, apakah teman-teman yang di nasional bisa mengikuti. Seperti itu. Ya. Jadi pastikan anak-anak, ayo coba sentil temanmu kiri kanan, ya pasti nggak bisa ya disentil ya dengan fisik ya, jangan sampai tertidur, karena ini adalah demi masa depanmu. Nah, yang perlu kalian ketahui, perguruan tinggi itu ternyata banyak bentuknya loh, ya, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, ada akademi. Semua ini semua ini diakui oleh pemerintah. Ini berdasarkan undang-undang pendidikan tinggi ya anak-anak ya. Jadi ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, ada akademi. Apa sih universitas itu? Apa sih institut itu? Apa sih sekolah tinggi itu? Apa sih politeknik atau akademi? Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya di sekolah, ya. Nah, pastikan di tengah-tengah informasi yang luar biasa hari ini di dunia ya, dan ini juga melanda Indonesia, kalian jangan ketinggalan. Ya, pastikan tanganmu itu jangan banyak main game di HP. Ya, jangan selalu, maksudnya itu jangan terlalu sering update status dan lain sebagainya ya, is oke aja lah, silakan aja, tapi pakai waktumu untuk belajar. Kamu bisa dapat materi-materi dari universitas di luar negeri, itu banyak bersebaran di internet. Ya, kamu bisa dapat materi-materi pelajaran dari institut di luar negeri, itu banyak bersebaran di internet. Kamu bisa belajar. Tetapi kalau kalian tidak dengan sadar menyiapkan atau mengatur hidupmu untuk 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, maka dunia yang akan mengatur hidupmu. Ya, dunia yang akan mengatur hidupmu. Maka hari ini Tuhan kasih kamu kekuatan. Tuhan kasih kamu hikmat yang luar biasa. Atur hidupmu mulai saat ini kelas 10. Kelas 12 belum terlambat, kelas 11 belum terlambat, kelas 10 jangan bilang, Pak, ini kan baru mulai, saya masih pengen enak-enak. Saya masih pengen santai-santai aja. Jangan begitu. Kalau waktunya santai adalah kalian saat di SD. Tapi kalau kalian mau diperhitungkan hidupmu, saat kelas 10 sudah kamu atur hidupmu. Ya, pastikan kamu nanti di ruang kelas bersama Bapak Ibu guru, kalian terus bertanya kepada Bapak Ibu guru. Kamu mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Itu diarahkan anak-anak. Itu diarahkan. Ya. Jadi kalian bisa memilih universitas, kalian bisa pilih institut, kalian bisa pilih sekolah tinggi, kalian bisa pilih politeknik atau akademi. Jangan sampai kalian
setelah kelas 12, waktunya UTBK, pusing. Saya mau pilih apa ya? Aduh, soshum. Saya nggak kuat hafalan. Terus di MIPA. Saya nggak kuat matematikanya. Nah, itu sudah terlambat kalau kalian sudah berpikir begitu di kelas 12. Berpikirnya adalah mulai kelas 10. Kalau kalian IPS, ya, pilihannya adalah soshum. Ya, kalau kalian IPA, pilihannya adalah MIPA. Gitu. Tapi bisakah saling menyeberang? Ya bisa aja. Tapi kalian akan bekerja lebih keras. Ya, kalian akan bekerja lebih keras. Begitu. Ya, jadi pastikan anak-anak kelas 10 kamu itu sudah tahu mau kemana, kamu sudah tahu hidupmu ini mau jadi apa kelas 10 itu. Pastikan itu. Jangan sampai nanti setelah tamat kuliah kalian sudah diwisuda, iya saya salah mengambil jurusan, iya aku berat. Saya salah mengambil jurusan, ya udahlah hidup seperti ini, udah cari pekerjaan yang di luar dari jurusan saya. Nah itu anak-anak. Kenapa? Ya, jadi hari ini, waktu ini ada, ini Tuhan sudah berikan kepada kalian. Kenapa waktu ini ada? Artinya apa? Tuhan sudah memperhitungkan kalian. Tuhan sedang beracara dengan kalian. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya, kalau kalian hari ini mendengar informasi ini, pastikan kalian ya tidak menyepelekan. Ya. Nah, sekarang gelar akademik. Jadi ada gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi. Ya, gelar akademik itu tadi sarjana yang Patri sebut. Ini sarjana. Sarjana ini adalah S1 ya, strata 1. Magister ini strata 2, doktor ini strata 3. Kalau sarjana tugas akhirnya adalah skripsi, magister tugas akhirnya tesis, dokter tugas akhirnya, aduh Patri lupa apa ya? Ada bisa jawab Bapak Ibu Guru? Lupa Patri. Disertasi, Pak. Disertasi. Program dokter harus melakukan disertasi. Sarjana harus membuat skripsi, magister tesis, dokter membuat disertasi anak-anak. Ya, jadi pastikan kalian itu, ayo, aduh saya mau jadi dokter dah. Wah, luar biasa. Ya, jadi dengan adanya ini kalian bisa milih loh. Kalian mau sampai sarjana aja, apakah kalian mau sampai magister aja? Ingat anak-anak, dunia akan semakin terus berkembang, pilihan sarjana akan terbatas. Maka kalian harus mengambil magister. Ya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, magister akan banyak. Jangan berhenti sampai sarjana anak-anak. Jangan berhenti sampai sarjana. Tetapi kalau kalian memang tidak bisa lanjut ke magister, ya nggak apa-apa. Saran Patri, 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya, magister akan banyak dicari. Ya, dokter, program doktor atau ya disertasi ya tugas akhirnya disertasi ya. Ya, itu akan banyak dicari. Jadi pastikan kalian tidak selesai hanya sarjana aja. Biarlah mungkin Bapak Ibu guru kalian yang saat ini sarjana sudah selesai. Ya, mungkin Bapak Ibu guru kalian juga ada yang akan mengambil magister. Ya, tetapi pastikan anak-anak kelas 10, kelas 11, kelas 12 pastikan ya, Bapak Ibu gurumu juga banyak yang MPD ya, magister ya. Gitu. Pastikan kalian kelas 10, kelas 11, kelas 12 kalian dengan sadar membangun hidupmu. Makanya kita itu terinspirasi ya. Kita harus membuat satu program supaya anak-anak ini sadar bahwa di SMA mereka itu harus siap melanjutkan. Ya, kalau kalian tidak siapkan dirimu untuk menjadi yang terbaik, ya, sesuai dengan panggilan Tuhan, maka dunia yang akan menyeret dirimu. Ya, jadi dunia yang akan memperlakukan kamu. Bagaimana dunia ingin memperlakukan kamu? Tapi saat kamu mempersiapkan dirimu, kamu punya pilihan. Kamu tidak akan dipermainkan oleh dunia, anak-anak ya. Jadi kamu punya banyak pilihan A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Kalian sudah diperlengkapi. Ya, tingkat sarjana, magister, bisa jadi sampai doktor. Ini namanya gelar akademik ya. Ini gelar akademik.
Berikutnya adalah gelar vokasi. Nah, kalau kalian pernah mendengar ada guru mungkin di TK atau di SD ada AMA, itu alimadya. Ya, AMA itu alimadya. Jadi gelar vokasi itu ada alih pratama, ada alih muda, ada alimadya, ada sarjana terapan, ada magister terapan, ada dokter terapan. Ini kuliahnya di mana, Pak Tri? Ya, ayo akan dieksplorasi saat kalian nanti mulai masuk belajar. Supaya kalian banyak punya pilihan, anak-anak. Aduh, pasti greget. Ya, kalian harus punya banyak pilihan. Ya, ini masanya kalian dibentuk. Ya, ingat, kalau kamu dibentuk itu tidak enak loh ya. Dibentuk itu tidak nyaman. Tetapi kalau kamu ingin sesuatu yang nyaman, maka kamu akan dikalahkan oleh dunia. Tetapi kalau kamu sudah bentuk dirimu dengan ketidaknyamanan hari demi hari supaya kamu bisa menjadi orang yang diperhitungkan, maka kamu akan mengalahkan dunia. Ya, gelar profesi, ada profesi, ya, ada spesialis, ya. Jadi ada gelar akademik, ada gelar vokasi dan gelar profesi. Kalian mau kemana ini? Ya Pak, nggak butuh gelarnya, nggak masalah anak-anak. Ya, kalian harus punya keterampilan. Kalian harus punya keterampilan vokasi ya. Alih pratama, alih muda, alih madya, sarjana terapan, ya, magister terapan, doktor terapan, ya. Apa itu sih gelar vokasi? Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan diajari, kalian bukan diajari ya, kalian harus mengeksplorasi berikutnya. Nah, seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, beberapa kasus Pak Tri dapati di Sekolah Penyumas Bangsa, ada anak-anak yang ingin melanjutkan ke luar negeri. Terganjal dengan nilainya. Ternyata di kelas 10 ada nilainya yang bernilai 5 di rapotnya dia. Ternyata di luar negeri itu tidak diterima. Dan maunya sekolah minta rubah nilai tersebut. Ya harusnya nggak bisa. Begitu ya. Nah, seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang tahun ini, tahun 2021 yang Indonesia adakan. Ya, pertama, ada 3 jenis jalur seleksi anak-anak. Anak-anak kelas 10, perhatikan anak-anak kelas 10. Ya, kalian belum terlambat. Anak-anak kelas 12, kalau kalian nilaimu sudah jadi di kelas 10, ya sudah terlambat ya. Anak-anak kelas 11, kalau nilaimu sudah jadi di kelas 10 juga sudah terlambat sebenarnya. Ya, karena itu nilai dilihat dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tapi mungkin ada kebijakan lain di perguruan tinggi yang berbeda ya. Nah, nanti kalian tinggal lihat aja. Nah, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ingat, anak-anak kelas 10, tolong kalau kalian mau masuk berdasarkan raport, ya, perbaiki nilaimu kelas 10 sampai kelas 12. Ya, bisa jadi minimal rata-ratanya harus 8 atau 7,5 loh. Rata-ratanya bisa 7,5 minimal atau 8 minimal. Ya, nanti diupdate aja. Patri lupa. Ya. Jadi bagaimana caranya? Di kelas 10 kalian harus berjuang supaya nilaimu paling rendah rata-rata itu 8 anak-anak. Kelas 11 juga nilaimu paling rendah rata-rata 8. Kelas 12 paling rendah rata-rata 8. Gitu. Di raport loh ya, nilai raport. Nah, terus biasanya perguruan tinggi negeri ada tambahan prestasi lainnya. Misalnya kalian juara nasional taekwondo, atau kalian misalnya juara nasional pencaksilat, atau kalian misalnya juara nasional ilmu komputer, atau kalian juara nasional olimpiade sains, ya, atau kalian juara nasional, itu diperhitungkan di perguruan tinggi. Diperhitungkan. Jadi pastikan anak-anak kelas 10, SMA Cakung, SMA Cikarang, SMA Sunter, ayo kelas 10 nilaimu jangan apa adanya. Ya. Nilaimu harus menjadi nilai yang sangat berarti. Ya, artinya apa? Kalau kamu bisa terhitung di sini, kamu tidak usah repot-repot lagi ikut ujian tulis. Ya, ikut ujian UTBK. Nah, ini yang SMPTN berdasarkan nilai rapor dan prestasi selama di SMA ya. Nanti akan diperjelas lagi melalui pembelajaran harian oleh Bapak Ibu kalian. Yang kedua adalah SBMPTN. Nah, ini yang ramai kemarin berdasarkan UTBK ya. Sorry.
ini ya. Jadi ujian tulis berbasis komputer. UTBK ini ujian tulis berbasis komputer. Nah, jadi pastikan saat kalian mau ikut UTBK, pastikan dari kelas 10 kalian sudah siap. Jangan disiapin kelas 12. Mabuk kalian belajarnya. Bapak, Ya, soal-soalnya susah ya di sana, begitu ya? iya, betul. Soal-soalnya susah. Makanya harus dari kelas 10 anak-anak. Kamu harus berjuang dari kelas 10. Soal-soalnya itu susah banget, betul. Jadi kalau kamu baru belajarnya di kelas 12, ampun-ampun deh, mabuk kalian. Mabuk kalian, betul. Makanya untuk memperoleh sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, itu tidak bisa dengan mudah loh anak-anak. Kamu harus bekerja keras, kamu harus bekerja cermat, kamu harus belajar cerdas, seperti itu. Gitu tuh, karena saingannya banyak. Ya, tapi percayalah, Tuhan sudah taruh bibit itu di dalam dirimu. Itu yang kamu harus jalanin, gitu. Ya, jadi SBMPTN ini berdasarkan ujian tertulis. Nah, banyak yang tidak lolos. Wow, banyak banget. Nah, yang tidak lolos kemana akhirnya? Pilihannya adalah bisa ke jalur mandiri. Ya, jalur mandiri, tapi biayanya mahal loh anak-anak. Kalau kalian pakai jalur SBM, kalau tadi kalian pakai jalur UTBK, ya, kalian tidak akan dikenakan, sebentar ini kemana nih? Ya, kalau kalian pakai jalur UTBK, kalian nggak akan dikenakan biaya tahun awal oleh perguruan tinggi negeri. Ya, tapi kalau kalian akhirnya tidak lolos UTBK, terus kalian mau lanjut ke jalur mandiri, maka setiap perguruan tinggi negeri mematok biaya tahun awal. Ya, kayak UI itu bisa 20 juta sekali masuk, bisa 20 sampai 70 juta, tergantung jurusannya. Kalau kalian ambil kedokteran atau ambil teknik rekayasa, wow itu tambah mahal. Gitu ya. Jadi misalnya di UKI itu ada jalur mandiri, misalnya SIMAK ya, atau di UGM ada UTUL atau ujian tulis UGM dan lain-lain seperti itu. Anak-anak pastikan ya kalian siapin dirimu sejak kelas 10. Kalau kamu mau ke luar negeri, siapin rapotmu mulai dari kelas 10. Kalau kamu mau ikut SNMPTN ya, yang tadi seleksi yang pertama, siapkan rapotmu kelas 10 sampai kelas 12. Rata-ratanya jangan ada rata-rata di bawah 8 bila perlu. Pak, sulit. Enggak sulit kok. Kalian akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru kalian. Bapak Ibu guru kalian luar biasa loh bimbing kalian. Ya, Bapak Ibu guru kalian luar biasa. Ingat, kalian sudah tidak ada ujian nasional. Tidak ada lagi ujian nasional UN. Ya. Jadi mulai saat ini bangun dirimu secara sadar. Ingat, bangun dirimu secara sadar. Ya, kalian bukan anak SD, kalian bukan anak SMP lagi, kalian sudah mulai masuk dewasa muda ya. Anak SMA ini dewasa muda. Kalian mulai masuk dewasa muda, kalian sudah mulai meninggalkan dunia remaja nih. Ya, kalian mulai masuk dewasa muda. Nah, jadi bangun hidupmu secara sadar. Supaya nanti kamu bisa dengan baik meraih cita-citamu. Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah berikan kepada setiap kita bibit yang luar biasa. Tuhan sudah berikan kepada kita kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Tuhan sudah berikan kepada setiap kalian anak-anak otak yang luar biasa. Otak yang luar biasa. Kalian hanya perlu mengeksplorasinya bersama Bapak Ibu guru kalian. Ya. Nah, jadi ini yang jalur mandiri. Jadi siapkan. Jadi 3 tahun ke depan tidak akan lebih mudah. Saingan akan banyak. Ya. Terus anak kelas 10 jangan berpikir kalian masih panjang, masih 3 tahun, saya mau nyantai-nyantai aja. Ya, waktu tidak akan bisa kembali lagi. Ingat, kalau kamu sudah melewati waktu kamu tidak akan bisa mundur. Kamu tidak bisa punya mesin waktu untuk mundur ke kelas 10 jika sudah kelas 12. Enggak bisa. Ya. Waktu terus berjalan. Ya. Jadi jangan sampai ada penyesalan. Nah, makanya kenapa program P3T ini kita kembangkan di sekolah, ya di SMA.
Tujuannya ini, mulai kelas 10 kalian ngeh, mulai kelas 10 kalian mengerti, mulai kelas 10 kalian mengetahui, kelas 11 kalian mengetahui soal-soal UTBK kayak apa sih. Nah, bisa jadi soal-soal UTBK nanti dimasukkan oleh Bapak Ibu guru kalian di ulangan-ulangan harian, ya, untuk memperkuat kalian. Bisa jadi seperti itu tuh. Jadi kalian harus dipacu, kalian harus di-trigger, kalian harus di apa istilahnya, diperkuat, ya, untuk supaya kalian menjadi orang-orang yang diperhitungkan setelah kalian selesai perguruan tinggi. Wow, luar biasa. Nanti Bapak Ibu gurumu akan melihat kalian berhasil, itu kebahagiaannya itu tidak bisa ternilai anak-anak. Ada yang masuk UGM, ada yang masuk UI yang saingannya luar biasa ketat, ada yang masuk ke Oxford, ya, ada yang masuk ke Stanford, yang di luar negeri misalnya. Wah, itu bagian luar biasa anak-anak. Ya. Habis ya, Patri sampai di sini ya. Jadi sudah selesai materi yang Patri berikan. Jadi anak-anak, pakai hidupmu saat mulai kelas 10 ya. Kelas 11, kelas 12 kalian belum terlambat. Tetapi kalau untuk persiapan rapot, kemungkinan kalian sudah terlambat juga ya, kelas 11, kelas 12. Tapi kelas 10 untuk persiapan rapot, kalian belum terlambat. Ya, jadi pastikan kalian benar-benar belajar serius, atur hidupmu dengan serius mulai kelas 10. Kalian mau kemana nantinya? Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan kepada Pak Ricardo. Baik, terima kasih Patri atas pemaparannya yang luar biasa kepada kami. Semoga dengan ini anak-anak kelas 10 mulai ngeh bahwa nilai-nilai yang kamu dapatkan mulai saat ini itu adalah sesuatu hal yang penting sehingga kamu akan berjuang lebih giat lagi. Dan untuk anak-anak kelas 11 dan kelas 12, tenang, masih ada cara-cara lain yang bisa kita tempuh untuk kamu mendapatkan perguruan tinggi terbaik favorit kamu. Jadi nanti kita bisa saling berdiskusi kembali. Nah, tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Patri dan telah kamu isi tadi di angket, kita akan mengadakan internalisasi. Maka untuk anak-anakku sekalian, silakan kalian memilih breakout room untuk masuk ke breakout room sesuai dengan kelas dan area kalian masing-masing. Ada breakout room kelas 10 IPA Cakung, yaitu dengan nama CKG 10 MIA, lalu ada CKG 10 IIS, CKG 11 MIA, CKG 11 IIS, lalu kalau Cikarang ada CKR 10 MIA, CKR 10 IIS, lalu Sunter ada STR 10 IPA, dan begitu seterusnya. Apakah untuk breakout room sudah bisa Sudah, Pak? sudah Pak. Oke, sudah ya. Ya. Tapi di saya pilihannya belum keluar. Pasca. Oh, belum keluar ya Pak. Coba saya. Apakah anak-anak sudah keluar? Ah ya, sudah. Silakan anak-anakku semua kalian memilih sesuai dengan breakout room yang tersedia, dan nanti Bapak Ibu guru wali kelas akan masuk ke breakout room tersebut. Kepada Bapak Ibu guru wali kelas juga kami persilakan untuk masuk ke dalam room tersebut. Mungkin dari Miss Esther atau Miss Uni. Waktunya 15 menit ya Pak Ricardo. Ya, baik. Waktunya 15 menit, kalian bisa berdiskusi nanti di dalam room. 15 menit berarti sampai jam 11.50. Lalu kita akan kembali lagi ke room utama ini. Pak Ricardo. Ya, Patri. Enggak, saya Vicky, Pak.